Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video kita kali ini di Ahmad Academy. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai apa itu produk. Nah, pada video kita kali ini saya akan membawa Anda untuk mempelajari apa itu P yang kedua, yaitu price. Ya. Jadi di video kita kali ini saya akan mengupas tuntas bagaimana sebuah produk itu kita rancang sedemikian rupa agar bisa memberikan value yang paling tepat kepada konsumen dengan cara menetapkan harga. Nah, sebelum kita mencoba bagaimana bersrategi, bagaimana kita menentukan harga yang tepat, kita kembali dulu ke sejarahnya bahwa saat itu, zaman dulu, orang bertransaksi tidak menggunakan uang, tetapi barter. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu sehingga setiap orang semakin berubah, zaman berubah, termasuk dalam bisnis. Untuk mempermudah, sehingga digunakanlah alat untuk bertransaksi yang disebut dengan uang. Nah, karena semakin modern, kecenderungan orang dalam bertransaksi menjadi semakin beragam. Nah, sebelum kita membahas mengenai penetapan harga, kita harus cari tahu dulu bagaimana sejarah harga itu dibentuk. Nah, jadi pada zaman dulu, penentuan harga itu dilakukan dengan menggunakan metode negosiasi, di mana pembeli akan menawarkan harga yang tinggi dari yang diharapkan oleh pelanggan. Namun sebaliknya, di mana pelanggan atau pembeli menginginkan harga yang lebih rendah daripada yang penjual tawarkan. Nah, itu adalah sejarahnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan modernisasi, apalagi di industri retail, sehingga perubahan dalam pola perilaku konsumsi menjadi lebih kompleks karena masyarakat atau para konsumen ditawarkan beragam produk yang mereka bisa pilih. Nah, saya ada dua contoh produk tas yang mungkin akan berbeda dalam hal penetapan harga. Yang pertama adalah tas LV seperti yang ada di depan layar kalian, dan satu lagi adalah tas body pack. Nah, kira-kira kedua tas ini memiliki harga yang bagaimana satu sama lain? Tentu kita semua tahu bahwa kedua tas ini memiliki harga yang jauh berbeda. Tas LV memiliki harga yang fantastis, bahkan sampai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Sementara body pack, harga yang ditawarkan mungkin tidak seberapa, mungkin ada 200.000, 300.000 dan lain-lain. Tapi mengapa tas yang memiliki fungsi yang sama, yaitu menyimpan barang, tapi memiliki harga yang jauh berbeda? Nah, inilah yang kita harus tahu, apa yang disebut dengan nilai. Nah, apa itu nilai? Jadi nilai itu adalah selisih antara manfaat dan pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Sekali lagi, nilai itu adalah selisih antara manfaat yang diterima oleh konsumen dan pengorbanan yang diberikan oleh konsumen kepada penjual tentunya. Jadi apakah nilai itu menjadi beneficial, bermanfaat, tergantung dari harga yang atau pengorbanan yang ditawarkan. Nah, kalau kita bicara tentang nilai, lalu ada manfaat apa saja dan pengorbanan apa saja yang perlu ditukarkan oleh konsumen kepada pemasar. Kalau kita bicara tentang manfaat, tentu konsumen bisa mendapatkan manfaat dari produk yang dia beli. Misalkan yang pertama adalah manfaat fungsional. Manfaat fungsional adalah manfaat dasar yang diterima oleh konsumen. Yang kedua, ada manfaat emosional. Yang ketiga, ada manfaat ekspresi diri. Dan yang keempat, ada manfaat ekspresi sosial.
Nah, nanti kita akan lebih lanjut lagi di video-video kita selanjutnya. Kita akan membahas secara khusus apa itu manfaat fungsi, emosi, manfaat ekspresi diri, dan manfaat ekspresi sosial. Nah, tadi kita bicara tentang manfaat. Manfaat dipertukarkan dengan pengorbanan. Nah, apa pengorbanan yang diberikan oleh konsumen kepada pemasar? Ada 4 juga. Yang pertama, pengorbanan moneter tentunya, atau pengorbanan berupa uang finansial. Konsumen membeli dengan menggunakan uang. Yang kedua, ada pengorbanan waktu. Tentu untuk membeli barang apabila dilakukan secara offline, konsumen tentu butuh waktu, mengorbankan waktunya untuk membeli barang tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pengorbanan tenaga. Nah, dalam memilih sebuah produk pun membutuhkan tenaga, dan ini adalah merupakan pengorbanan. Nah, yang terakhir adalah pengorbanan mental. Nah, konsumen juga dalam hal memilih produk, tentu ada beberapa produk yang membutuhkan pengorbanan mental yang tinggi. Misalkan produk-produk yang berupa specialty goods, atau misalkan rumah. Kita membeli rumah tidak mudah, tentu banyak hal yang kita pikirkan, dan itu mengorbankan mental. Nah, itulah contoh dari nilai, sehingga kalau kita tahu apa dasar, apa yang disebut dengan nilai dalam sebuah produk, kita bisa lebih memudahkan, atau kita bisa lebih mudah dalam menentukan harga sesuai dengan nilai yang kita tawarkan. Nah, kalau kita bicara tentang konsumen, kita anggap saja bahwa konsumen itu adalah orang yang rasional, orang yang berpikir dan bisa membanding-bandingkan. Nah, bagaimana kalau kita menentukan harga tergantung dari konsumen seperti apa? Ada konsumen yang memang lebih mementingkan kepada faktor fungsi. Ini bisa jadi tas body pack tadi, fungsinya adalah menyimpan barang. Atau ada juga yang orang lebih memilih kepada fungsi emosional atau manfaat emosional, di mana orang akan lebih senang apabila dia secara emosi suka dengan barang tersebut. Ada juga orang yang lebih memilih kepada ekspresi diri, di mana orang menggunakan produk untuk mengekspresikan dirinya. Nah, yang terakhir, ekspresi sosial. Dalam hal ini, orang akan memilih produk untuk mengekspresikan secara sosial. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana karakteristik masing-masing konsumen itu berbeda, sehingga apabila kita sudah tahu sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh konsumen, kita bisa lebih mudah dalam penentuan harga. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menentukan harga apabila kita sudah tahu nilai yang tepat untuk masing-masing segmen atau untuk produk yang kita jual? Nah, saya akan membahas ada 9 strategi penetapan harga. Seperti yang Anda lihat di layar kalian, bahwa ada 9 strategi. Yang pertama adalah strategi premium, strategi nilai tinggi, strategi nilai super, strategi terlalu mahal, strategi nilai menengah, strategi nilai baik, strategi terbantai, strategi ekonomi salah, dan yang terakhir, strategi ekonomi. Nah, dalam kaitannya dengan penetapan nilai, nanti saya akan membahas satu persatu, tapi saya akan contohkan apa yang disebut dengan strategi premium. Contoh yang pertama adalah strategi premium merupakan sebuah penetapan harga di mana pemasar menentukan harga yang tinggi, namun dengan kualitas yang tinggi pula. Nah, tentu ini contohnya adalah specialty goods, atau produk-produk yang dijual secara spesial dengan kualitas tinggi tentunya. Nah, kualitas tinggi berdampak kepada harga yang tinggi pula. Nah, itu adalah contoh dari strategi premium. Contoh yang kedua adalah strategi nilai super. Strategi nilai super ini adalah di mana pemasar menentukan produk yang bermutu tinggi, tetapi harga yang cukup rendah, sehingga ini menjadi kompetitif. Tapi tentu ada kelemahannya. Contohnya, marginnya mungkin tidak terlalu tinggi seperti strategi premium.
Nah, ada juga strategi ekonomi, contoh yang terakhir, yang ke-9 tadi, di mana harga yang ditawarkan rendah, tetapi kualitas produknya pun rendah. Nah, ini yang banyak sekali kita temui, khususnya dari produk-produk Tiongkok. Banyak produk murah, tapi kualitasnya juga mungkin tidak terlalu bagus. Nah, itulah tadi 9 cara atau strategi penetapan harga dari sebuah produk apabila kalian sudah tahu nilai yang kalian miliki dari sebuah produk yang kalian pasarkan. Nah, tetapi tidak semua produk atau cara penetapan harga tersebut memiliki kekuatan. Tidak semua bagus, tidak semua sempurna. Namun, tentu dari setiap cara tadi ada kelemahannya masing-masing. Misalkan, strategi premium atau strategi-strategi yang menetapkan harga yang tinggi, tentu dari demand atau dari permintaan pun tidak akan sebanyak apabila menetapkan strategi harga yang cenderung lebih murah. Karena apabila harga tinggi, demand menjadi lebih sedikit. Namun kebalikannya, apabila kita menetapkan harga yang murah, demand bisa menjadi naik, tetapi profit bisa menjadi lebih sedikit. Nah, sehingga kita kembali lagi kepada orientasi perusahaan kita ingin mengarah kepada tujuan yang mana. Sehingga apabila kita sudah menetapkan tujuan perusahaan, kita akan lebih mudah dalam menentukan harga tentunya untuk meningkatkan nilai dan tentu pada akhirnya adalah profitabilitas.